Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak luput pula kita panjatkan puji syukur atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih dan Kaidah Fikih Ibu Sukma Mehinda SESY MPD, dan perkenalkan saya sebagai pemapar materi jurusan Akuntansi Syariah Elvi Sasmita Reguler B. Dengan ini materi yang saya sampaikan berjudul urf dalam penerapannya dalam ekonomi Islam. Kata urf secara etimologi berasal dari kata arafa yurifu atau sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Kalau dikatakan maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain, pengertian dikenal ini lebih dekat kepada diakui oleh orang lain. Secara terminologi, urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain, kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Di antara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata urf dan adat karena kata-kata itu mutaradif, sinonim. Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti hukum itu didasarkan kepada urf dan adat, maka maksud dari kata urf dan adat itu tidak berbeda, meskipun digunakan kata sambung dan yang biasanya dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Oleh karena itu, kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Sebagian ulama usul fikih membedakan antara adat dengan urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syar'a. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional, sedangkan urf ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Dalam pengertian ini, adat individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut urf. Namun di sisi lain, urf lebih umum dibandingkan adat, sebab adat hanya mencangkup perbuatan, sedangkan urf mencangkup perbuatan dan ucapan sekaligus. Penerapan urf adat dalam hukum ekonomi Islam. Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Penerapan urf dalam hukum ekonomi Islam diantaranya adalah jual beli salam pesanan. Jual beli salam merupakan jual beli berupa pemesanan barang di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau menyaksikan penduduknya melakukan jual beli dengan sistem salam. Melihat hal tersebut, beliau tidak melarangnya, namun hanya berpesan, barang siapa yang memesan sesuatu jual beli salam, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Melihat kejadian ini, maka jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi urf
yang umum berlaku di mana saja. Selain itu, contoh praktik urf dalam masing-masing mazhab antara lain: A. Fikih Hanafi. Dalam poin fikih Hanafi terdapat dalam akad jual beli seperti standar harga jual beli rumah yang meliputi bangunannya meskipun tidak disebutkan. Bolehnya jual beli buah yang masih di pohon karena urf. Bolehnya mengolah lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di daerah tersebut ada kebiasaan bahawa lahan pertanian digarap oleh orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagiannya. B. Fikih Maliki. Bolehnya jual beli barang dengan menunjukkan sampel pembagian nisbah antara mudarib dan sahibul mal berdasarkan urf jika terjadi perselisihan. C. Fikih Syafi'i. Adapun poin-poin fikih Syafi'i yaitu batasan penyimpanan barang yang dianggap pencurian yang wajib potong tangan, akad sewa atas alat transportasi, akad sewa atas ternak, akad istisna. D. Fikih Hambali yaitu jual beli mu'tad. Demikianlah pemaparan materi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.